kalau kandas ya balik lagi saja lah. Ya kan. Tapi saya yakin bahwa para ulama, para salihin, para aulia juga saya semuanya, para nabi khususnya ya, ini mereka yang menempuh jalan semacam ini, melawan masyarakatnya. Dan para nabi adalah sebagai korban. Umumnya mati terbunuh, mati teraniaya. Ada yang dibakar, ada yang disalib, ada yang digergaji. Ya, kalau Anda ingin menjadi agen perubahan, kalau tidak ya sudah, mungkin selebih yang banyak, silakan nikmati aja. Itu juga tidak dilarang, boleh. Ya, Anda usaha selebih banyak, Anda nikmati. Nah, kembali lagi, ketika Anda bercita-cita ingin kaya raya, apakah itu cita-cita? Apakah betul uang itu bisa menjadi pusat cita-cita kita? Ya bodoh lagi begitu mah. Uang itu bukan menjadi target terakhir cita-cita kita. Uang itu hanya sebagai media yang mengantar kita mencapai cita-cita. Tanpa uang juga banyak cita-cita kita yang tercapai kok. Saya banyak mencapai cita-cita juga tanpa materi kok. Saya belajar ke luar negeri juga tanpa materi. Itu mah kali gana aja. Iya kan? Termasuk kamu juga dapat itu juga kebetulan kok. Yang pilih-pilih mau boleng semuanya. Pala pilih. Yang pala pilih. Di Nasabiyah, di Jamaliyah, di ini ya boleng juga. Kadang-kadang misalnya yang kebetulan ketemu di kereta api, ngobrol-ngobrol, terus besoknya kita datang lagi, setuju kawin. Yang pacaran 5 tahun, begitu kawin 3 bulan cerai lagi. Banyak nggak? Malah justru semakin lama pacaran semakin rapuh. Yang lebih cepat keduke jebol sajolna aja dah. Iya, tongol gep gitu. Begitu lagi sudah tawakkaltu ala Allah begitu. Jadi nanti ada alternatif yang lain lagi. Ini satu, itu satu ya. Kita langsung membuat mono loyalitas kita kepada Allah saja. Kita bekerja untuk Allah dan kita yang mencukupinya Allah, dan kita semuanya nggak ada urusan dengan orang lain. Itu bisa bisa dibuktikan. Tetapi juga apa artinya kalau Anda menjalani kehidupan ini realistis apa adanya, tapi juga tanpa ridho, tanpa kesenangan, enak ya kira-kira? Anda menjalani kehidupan tapi Anda tidak merasa senang. Apa yang terjadi? Penurunan kualitas hidup Anda. Dari etos kerja menurun, gairah menurun, selera makan menurun, nafsu seksual juga menurun. Ya, kalau sudah gairah kerja menurun, rezekinya terus menurun, anak-anak makin besar makin perlu biaya, istri juga menjerit. Ya, ketika Anda juga seksual juga menurun, istri juga marah. Iya, jadi artinya bahwa selama ini kita jalani hidupnya dari hari ke hari penuh dengan rasa berat. Melangkahnya dengan diseret kakinya. Ya, jadi kayak orang sudah bosan hidup. Dan pada akhirnya yang tragis lagi diwujudkan kebosanan hidup itu dengan bunuh diri. Terjadi enggak? Karena dia sudah bosan ngapain. Nah, jadi pada akhirnya saya bagaimanapun juga beragama ini sesungguhnya satu-satunya modal yang bisa membuat persepsi
ataupun adanya harapan kebahagiaan di dunia ini adalah beragama semuanya. Percaya nggak? Oke. Terlepas orang itu baik atau tidak. Karena dalam agama diyakini nanti di hari akhirat keadilan Tuhan akan ditegakkan. Iya kan? Ada surga, ada neraka. Dengan adanya janji semacam itu, minimal Anda dalam menghadapi kehidupan betapapun sulitnya, Anda tidak akan pernah berputus asa untuk mendapatkan keadilan. Kalau tidak di sini, nanti di kemudian hari saya akan mendapatkannya. Nah, kalau nggak yakin sama akhirat, ya beli baygon. Non? Ya, maksud saya ya seperti itulah. Jadi artinya bahwa tetapi ya, itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Ada nggak nilai yang lebih bagus dari itu? Ada. Yaitu surga neraka pun hilang dalam pikiran kita. Ujungnya hanya satu, yang kita cintai itu. Andaikan Allah tidak bikin surga, tidak bikin neraka, masih adakah orang yang berbuat baik? Dasarnya apa? Lah iya. Apa ada orang yang takut berbuat maksiat kalau Allah tidak bikin neraka? Apakah ada orang yang semangat ingin menolong sesama, berbuat baik, mencari kesalehan-kesalehan? Andaikan Allah tidak menjanjikan sorga, Anda berbuat baik enggak? Ini andaikan Allah tidak bikin surga, bikin neraka, maka hilanglah orang yang berharap itu, yang masih terikat dengan surga dan neraka, tidak akan ada semangat ingin berbuat baik dan tidak akan pernah takut melakukan kejahatan. Iya kan? Nah makanya surga dan neraka, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas lebih tinggi lagi, tidak perlu neraka Anda takuti. Dan surga jangan kau jadikan sebagai cita-cita terakhirmu. Ya, puncak kebahagiaan adalah ketika kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Ya, ini kan misteri besar semuanya. Angel tuh belajar berangkat teman siap. Jadi yang benar gimana sih Pak Ahmad? Cuk dulu. Kita jalan kita hidup nih seperti air mengalir gitu. Saya kalau Yoruba kan enggak. Kalau istilah bahasa sini namanya pedet ke gawang garu ya. Kata kecil yang ikut terbawa oleh bajak ya. Ngikut aja, nggak mau orang yang terserah deh kemana aja. Kita ini panik, kondisi macam ini panik, dan umat Islam juga dalam keadaan panik, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Iya, ini kan mengerikan sekali. Anda tahu nggak? Setiap menit, setiap hari, setiap jam, setiap detik, kematian umat Islam yang terbunuh oleh sesama mereka sekarang nih, di Irak, di Syria, di Yaman, di Libya, di Tunisia dan sebagainya. Tahu nggak berapa juta korban mereka mati sia-sia, mati konyol semuanya itu? Apa yang mereka rebutkan? Ya masih di Indramayu ada orang bertengkar urusan galeng. Real ada objeknya ya, objektif kan, ada galengnya bertengkar, ini galengnya miring-miring kan gitu. Lah sekilan juga kalau 1 kilo ya panjang dong. Ada rebutan warisan duitnya. Sekarang apa yang mereka rebutin? Saling bunuh-membunuh. Rebutan surga. Surganya siapa? Jadi begini persoalannya mah. Kita
yang kita ini sebetulnya bukan masalah yang objektif, masalah yang subjektif yang kita perebutkan itu. Sesuatu yang ada dalam pikiran kita masing-masing yang tidak sama. Begini, antara fisika dan metafisika, antara musyakhas dan mujarrad, yang kelihatan mata, yang tidak kelihatan mata, yang fisik, yang di belakang fisik. Maksud saya begini, sesungguhnya dalam konsep-konsep agama itu kan yang bisa dicerna oleh orang itu yang fisik, yang musyakhas, yang berjasad, yang berbentuk. Tapi yang berupa konsep-konsep pemikiran kan menjadi persoalan yang tidak terlihat. Anda bisa melihat sholat enggak? Yang bisa lihat apa? Orang yang sholat. Saya melihat orang sedang sholat. Tapi sholatnya tidak bisa dilihat. Anda bisa melihat presiden enggak? Tidak. Presiden itu sesuatu lembaga yang kita ciptakan dalam konsep kita yang tidak bisa dilihat, tapi batasannya ada, kewenangannya ada, ya kan begitu. Kekuasaannya ada aturannya, tapi kan tidak terbentuk. Yang bisa kita lihat adalah seseorang yang sedang menyandang sebagai presiden. Presiden harus didefinisikan. Kekuasaannya di mana? Dia sebagai eksekutif, apa saja yang dimiliki. Dalam yudikatifnya, apakah dia punya kewenangan? Dalam legislatifnya, ada pembagian tugas yang semuanya itu adalah konsep. Paham begini? Nah, makanya kita dalam memahami sendiri, ini mereka berbuat karena fisik. Urusan tahlil, marhabanan, talqin, kunut, usolli. Betul enggak? Begitu kita bicara masalah konsep, enggak jelas maunya apa. Oke, sekarang Nabi mungkin enggak salah ngomong. Mungkin enggak Nabi salah ngomong. Nabi maksum enggak? Mungkin salah enggak? Nabi pernah enggak mengatakan saya ini maksum? Nah, siapa yang mengatakan Nabi maksum? Nah, maksum itu di bidang apa? Sekarang Nabi kan pernah orang sedang mengawinkan korma, ya kan penyerbukan itu. Kan Nabi yang nggak usah, biar aja anginnya jangan itu bisa selesai. Diturutin ternyata nggak berbuahkan, komplain kan. Nabi gimana ini? Tanggung jawab dong. Apa jawabnya? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Beliau keliru nggak? Jadi di mana mas sama dia? Iya kan? Yang terjadi. Nabi pernah kan ditegur oleh Allah kalau mengharamkan sesuatu? Ya Nabi, berarti melakukan keliruan enggak? Nah, di sini yang dijamin oleh Allah, Nabi tidak sesalah itu, bahwa Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mungkin natoko yantiqu, yang diucapkan namanya mantuk, yang dipahami namanya mafhum. Nanti mafhumnya ada muwafaqah, ada mukhalafah. Yang muwafaqah ada yang fahwal khitab, ada yang adnul khitab. Wala taqul lahuma ufin. Mantuknya apa? Jangan membentak orang tua, kan gitu. Kalau nampar boleh enggak? Boleh enggak? Kan sudah bukan mantuk, mantuknya kan jangan membentak. Kalau mukul boleh enggak? Ya tidak boleh, tapi itu kan mafhum, bukan mantuk. Oh, ini harus diperhatikan. Kenapa?
Ya kan membentak. Kalau mukul ya apalagi. Itu namanya mafhum fahwal, mafhum muwafaqah. Muwafaqahnya apa? Ya apalagi, kalau apa namanya fahwal khitab. Kalau cemberut sama juga nggak boleh, tapi itu mafhum bukan mantuk. Ya kan? Nggak boleh. Cemberut sama bentak, mana yang lebih besar? Membentak dong. Cemberut boleh nggak? Tentu nggak boleh. Itu namanya mafhum muwafaqah, namanya adnal khitab. Itu semuanya nggak dalam pemahaman. Jadi yang tidak pernah Nabi itu bukan berbicara la yatakallamu bal yantiku, yang benar bahwa Nabi tidak pernah yantik salah. Itulah makanya karena kamu gak paham antara natoko yatakallama yatahaddatsu itu beli paham sih. Nah itu kan persoalannya. Ini kan semuanya maaf, ini kan konsep-konsep itu, konsep-konsep bahasa yang tidak dijelasi. Makanya saya jadi nggak pikir kenapa orang bertengkar semua. Orang kalau bertengkar berarti sama-sama nggak pahamnya begini nih. Nah, natik itu apa sekarang? Natikun rasmi. Sekarang juru bicaranya Pak Jokowi siapa? Siapa? Johan Budi huwa natikun rasmi. Huwa natikun rasmi bismi riyasal jumhuriyah. Dia natik, bukan mutakallim. Kalau dia sebagai natik, kalau ditanya bagaimana menurut Pak Jokowi, dia akan mengatakan bahwa Jokowi adalah begini, begini, begini. Harus pas. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang sedikit pun. Itulah tugas Nabi, menyampaikan wahyu itu sebagai juru bicara. Paham nggak? Nah ketika dia sebagai kepala rumah tangga, ya masih ada persoalan dengan istri dong. Nah ini gara-gara sama-sama tidak pahamnya, jadi akhirnya ya orang bertengkar. Kira-kira yang dipertengkarkan apa? Jadi maksud saya begini, saya ingin mencari rumusan bagaimana sih kira-kira umat Islam bisa damai kayak Katolik dan Protestan, bisa nggak? Menurut Anda, perdamaian antara Katolik Protestan yang dulu pernah bertempur itu sekarang damai, menurut Anda berhasil nggak? Pengen nggak meniru keberhasilan? Kamu nggak mau, karena kamu merasa dirinya hebat. Masa saya harus belajar sama orang Kristen? Tapi setiap hari kamu mengkonsumsi, memakai, memanfaatkan segala macam fasilitas, bikinnya orang Kristen juga kok. Ya kenapa? HP bikinnya siapa? Internet, kacamata, gas, segala macam. Nggak jujur kan berarti? Iya dong. Ya kenapa? Nah itulah. Jadi, sakit hati. Masa saya harus belajar sama orang Kristen? Yang saya aja belajar di London aja orang nanya aja, pakainya gimana? Katanya pernah belajar di London. Iya. Bagaimana hukumnya belajar sama orang kafir? Kalau ilmu nggak ada ilmu kafir tuh. Ada ilmu kafir? Ya nggak ada. Ilmu ya ilmu. Nah ini, nah itulah persoalannya. Jadi sehingga ketika kita bicara tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang kewajiban agama, itu yang menjadi pertengahan itu karena physically. Iya, yang musyakhasat, yang kelihatan, yang mujarodat, yang bukan konsep-konsep nggak jelas, makanya rawan bertengkar. Nah kalau kita paham sholat yang bagaimana, ya sudah selesai. Sholat itu seperti ini mafhumnya. Adapun ada yang kunut, ada yang enggak, ya nggak ada masalah. Tolong bantu saya berpikir, kalau ada orang bertengkar,
bagaimana cara menyelesaikannya. Ini kan umat Islam kan selalu bertengkar nih. Sepanjang sejarah kan bertengkar terus. Bagaimana membuat perdamaian di antara kita supaya stop, jangan ada pertengkaran. Gimana caranya? Nun, sudah kita biarkan saja gitu. Boleh enggak kita berpikir menghentikan permusuhan antar umat Islam? Kita enggak usah bikin toleransi, perdamaian, kehidupan rukun dengan agama lain. Antar umat Islam saja bisa enggak? Apa resepnya nih? Ya. Belum tentu apa yang kita kaji orang setuju semua kan gitu. Yang komen aja macam-macam. Sampai saya ambil rokok jadi komentari, komen rokok. Ya saya kan hiwi semoker kan gitu. Ya punten aja. Ya kalau Anda mengatakan rokok itu haram ya silakan. Saya tidak menyalahkan Anda. Kalau Anda meyakini rokok haram, lalu Anda merokok, berarti Anda melanggar haram kan? Gitu. Kalau saya tidak meyakini rokok itu haram, ketika saya merokok, saya tidak melanggar haram kok. Jadi yang menjauhkan haram itu keyakinan Anda sendiri. Semakin banyak yang Anda haramkan, semakin banyak Anda melakukan pelanggaran. Jadi kalau saya hanya mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Dan saya tidak boleh mengharamkan apapun. Begini, mungkin ada satu hal gitu, kesimpulan terakhir. Sekarang begini, apakah kita ini disuruh oleh Allah untuk sama? Apakah Allah menyuruh kita untuk mengislamkan semua umat manusia? Apakah kita harus melakukan razia sunatan sealam dunia? Allah tidak menyuruh kita untuk sama. Dari sejak awal, silakan bangunlah kemesraan, kerukunan, kebahagiaan dalam keberagaman. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Untuk bekerja sama, untuk saling, bukan untuk bermusuhan. Allah tidak mengatakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila litasyajaru, enggak kok, lita'arafu, untuk saling kerjasama. Betapa indahnya pluralitas itu dibangun oleh Allah. Ya, Allah sendiri laula dafallahi nasa ba'dum ala ba'din lahuddimas sawami' wa bi'a wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fi ismillah katsira. Kalau bukan dibela oleh Allah, tentu sinagog, kelenteng, gereja, masjid akan hancur semuanya itu. Allah yang membela. Jadi artinya bahwa sengaja dibikin suku bangsa, ras, turunan, ya, agama, tradisi, adat, bermacam-macam sengaja dibikin. Biar rame, namanya juga kebun binatang. Ada ketek, ada kera, ada kunyuk, ada cemerah, ada kadal, ada buaya, kan begitu. Nah kita kepengen kebun binatang itu isinya satu binatang saja, ketek semua. Jadi kebun apa namanya? Yang jadi persoalan ketika Anda beragama Islam, kenapa Anda punya kebencian kepada agama lain? Ini yang jadi persoalan. Enggak juga kok. Kenapa? Apa karena kamu orang Jawa, begitu orang Sunda kamu benci karena dia Sunda? Apakah kamu karena orang Indonesia melihat orang Malaysia kamu benci orang Malaysia? Saya nggak ngerti. Jangan dong. Jangan merendahkan. Antara suku juga nggak boleh. Orang Jawa merendahkan orang Sunda nggak boleh dong. Orang Sunda nggak boleh merendahkan. Orang Arab juga tidak boleh merendahkan orang asing, orang non-Arab.
Sekalipun prakteknya mereka kadang-kadang merendahkan orang asing, itu adalah pribadi apanya namanya oknum ya. Oknum. Secara akidah ya tidak boleh. La farqa baina arabin wala ajama illa bit taqwa. Enggak ada beda agama dan orang asing, kan seperti itu. Lah kenapa kita ini kok membenci orang yang tidak seideologi dengan kita? Anda boleh berpartai, ini multi partai. Artinya orang bikin partai silakan. Tapi tidak harus bermusuhan antara partai dong. Jadi oposisi itu adalah bukan musuh, adalah partnership untuk ikut mengawal pembangunan negeri ini. Ini sebagai pelaksana pembangunan, ini sebagai pengontrol. Dan oposisi harus kuat dong, supaya punya kekuatan menegur kepada yang sedang berkuasa. Bukan bermusuh, tidak ada dendam. Bagaimana kita menghilangkan dendam dan kebencian dari diri kita sendiri? Saya menjamin ketika Anda tidak punya dendam dan kebencian kepada siapapun, Anda sedang berada di puncak kebahagiaan. Ya, kepada agama apapun, kepada suku apapun, kepada orang yang menjahati kamu pun sekalipun, jangan dendam. Ya sudah, kita maafin aja, selesai, abaikan saja. Sudah, itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang penting saya tidak berbuat jahat. Nyaman gak kira-kira? Masya Allah. Kiduki nggak usah beli pil tidur, bus pasti begitu nempel tidur. Nggak usah makan pil nafsu makan. Gorengan gesek juga Anda berselera tinggi. Nggak usah minum Viagra lagi, langsung begitu datang juga langsung. Jadi artinya saya kira demikian. Yuk sekarang kita ke depan belajar memberikan pemahaman makna pluralitas dalam kehidupan. Bahwa itu adalah satu realita yang tidak bisa dihindari. Jadi jangan coba-coba Anda untuk menghilangkan pluralitas. Allah tidak menghendaki kok. Allah menghendakinya pluralitas. Kenapa kamu ngelawan Allah? Ngelawan enggak tuh? Ngelawan. Yang Allah mengatakan lau sya'a rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja kamu dibikin satu agama, agamanya Islam semua. Mazhabnya Syafi'i semua. Syafi'inya NU semua. NU-nya NU Gus Dur semua. Setelah itu apa yang terjadi? Fala yazaluna mukhtalifin. Nantinya akan berbeda lagi. Jadi percuma kalau kamu ingin menghilangkan pluralitas ini. Kalau yang sudah kita bilang lagi, sama saja Anda menggambar di atas air. Tidak akan pernah berbekas. Ya sudah, biarkan orang itu partainya ini, biarkan orang itu agamanya ini, silakan. Yang penting apa yang Anda pegangi, Anda laksanakan. Kalau Anda Muslim, coba laksanakan Islam Anda, itu aja kok. Kira-kira kalau rumusnya begitu gimana? Ini kita lagi mencari aja, formula aja. Kalau begitu gimana? Jadi ke depan kita mulai banyak bicara tentang pluralitas. Kemajmukan adalah satu keniscayaan dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adlul matlub wal adl fil muamalah wal nafqah. Dan adil